بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين. Selanjutnya, monggo Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini kita lanjutkan kembali kajian tafsir Rawa'iul Bayan fi tafsiri ayatin minal ahkam, karya Fadilatul Syekh Ali As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita sudah menjelaskan tentang hukum syariat Islam seputar masalah kiblat. Jadi kiblat itu Allah menyebutnya dengan syataral Masjidil Haram, ke arah. Ini menunjukkan bahwasanya masalah kiblat itu tidak harus saklek-saklek. Artinya kalau orang kok salah geser sedikit itu tidak mengapa. Yang tidak boleh adalah orang yang berada di Masjidil Haram kok ganti salah, Ka'bahnya ada di situ, terus tidak menghadap. Nah, ini baru kemudian tidak sah. Kemudian berikutnya kita masuk dalam surat Al-Baqarah ayat 158. Ini kita hanya baca satu ayat saja pembahasannya, yaitu as-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Hukum sa'i antara Bukit Safa ke Bukit Marwah. Silakan bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 158. Surat Al-Baqarah ayat 158. Monggo ada yang mau baca ayatnya? Monggo silakan. Satu 58. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajja al-baita wa'tamara fala junaha alayhi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Artinya bisa dibaca, sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui. Baik, terima kasih. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Safa wal Marwata. Sesungguhnya Bukit Safa dan Bukit Marwah min sya'airillah
adalah salah satu syiar. Syiar itu seperti apa ya? Ya, iklan, sebuah tanda, sebuah lambang bahwasanya itu adalah syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syiar ini sifatnya sangat penting. Syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena syiar itu mudah untuk dilihat. Salah satu syiar yang paling mudah kita lihat adalah adzan. Adzan itu adalah syiar Allah. Maka tidak boleh satu kampung tidak ada yang adzan sama sekali. Karena itu syiar Allah yang paling nampak. Bahkan dulu Nabi, seperti dalam perang Khaybar dan dalam perang-perang yang lain, Nabi itu kalau mau merangi satu wilayah itu ditunggu waktu subuh dulu. Ditunggu waktu subuh. Kalau nggak ada azan, maka kemudian baru diperangi. Kalau ada azan, tidak. Kenapa? Karena itu menunjukkan syiar yang paling mudah. Syiar yang paling mudah. Syiar itu seperti simbol. Syiar itu seperti simbol. Bahwasanya ini adalah simbol syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah katakan inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah, bukan Safa dan Marwah, tapi di sini adalah melakukan sa'i, melakukan jalan kaki antara Safa dan Marwah. Itu adalah lambang dan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman hajjal baita aw i'tamara, maka siapa yang haji dan atau umrah di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, fala junaha alaihi. Allah menggunakan lafaz ini, fala junah, tidak ada dosa. Karena nanti salah satu alasan kenapa Allah kok bisa saja kan bahasanya sebenarnya barang siapa yang sa'i ketika haji dan umrah maka dia berpahala, kan lebih enak gitu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan barang siapa yang berhaji dan berumrah lalu sa'i maka tidak ada dosa baginya? Kok tidak ada dosa? Karena memang sejarah mengatakan bahwasanya dulu sa'i itu sudah ada sebelum Islam datang. Tentu yang pertama kali memulai adalah Hajar. Yang mulai pertama kali adalah Hajar. Jadi kalau ini Ka'bah, jadi dulu belum ada Ka'bahnya, tapi sudah ada gundukannya, bukan? Jadi gini, ini tanah, ini kan gunung. Kalau ibu-ibu yang pernah tidak haji atau umrah atau ke Mekah, lihat kalau kita masuk masjid, itu kan nanti kayak Ka'bahnya turun. Karena letak Ka'bah itu ada biwadin,
ada di sebuah lembah. Jadi gunung terus cekung kayak piring, kayak mangkok. Makanya dulu sebelum ada perbaikan, kalau ada hujan ya banjir, karena posisinya ada di bawah kayak mangkok. Dan itu kalau kita lihat misalkan satu-satunya pintu Ka'bah, pintu Masjidil Haram yang langsung bisa lihat dari luar, langsung bisa lihat Ka'bahnya itu kan di pintu 1, pintu King Abdul Aziz. Jadi kalau orang hotelnya di Movenpick atau di Zamzam atau Pullman atau Rotana atau Raffles atau itu, begitu keluar langsung bisa lihat halaman masjid dan langsung bisa lihat Ka'bahnya. Kenapa? Karena itu langsung, dan Ka'bahnya kelihatan di bawah. Kelihatan di bawah. Nah, dulu ketika Hajar ini diletakkan oleh Nabi di situ, di piringan itu. Dan Ka'bah itu waktu itu belum ada, cuma sudah ada kayak pondasinya. Jadi pondasinya itu sudah ada. Makanya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan membangun Ka'bah, itu ternyata tidak bangun dari awal, tetapi sifatnya hanya mendirikan. Makanya Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Dan ingatlah kamu ketika Nabi Ibrahim meninggikan qawaid, pondasi. Jadi pondasinya sudah ada. Ada yang mengatakan yang membangun malaikat, ada yang mengatakan yang lainnya. Tapi intinya Ka'bah itu sudah ada pondasi. Nah, Hajar diletakkan di sana biwadin. Kata Nabi Ibrahim, biwadin ghairi dhi zar'in. Di lembah yang tidak ada tanaman. Karena memang tidak ada tanaman. Tidak ada air. Inda baitikal muharram. Di rumahmu yang mulia. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? 1, Rabbij'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikan ini tempat ini nanti jadi negeri. Nabi seolah-olah tahu nanti ini akan ramai nih. Jadikan sebuah negeri yang paling pertama kali diminta ada negeri yang aman. Karena nikmat aman itu melebihi nikmat kaya. Coba kita hidup jadi orang kaya tapi di Palestina, kan sama saja nggak bisa merasakan. Kenapa? Karena tidak ada aman. Maka yang beliau minta adalah pertama kali jadikan tempat ini tempat yang aman. Yang kedua, warzuq ahlahu minas tsamarat. Berikan penduduknya itu buah-buahan. Nabi Ibrahim tahu ini tanah tandus, tanaman saja nggak bisa hidup. Kalau beliau minta tanaman kesuwen, dan pasti mana tanaman yang bisa hidup. Tapi Nabi Ibrahim pintar, cerdas. Yang beliau minta adalah warzuq ahlahu minas tsamarat. Berikan penduduknya itu buah-buahan. Mau tanamannya di mana itu saya nggak mau tahu. Tapi yang penting kota Mekah banyak buah-buahan. Dan sampai sekarang betul. Semangka Mekah itu lebih gede-gede.
mangganya juga besar-besar, apelnya, tapi nggak ada tanamannya, tapi buahnya lengkap di kota Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim juga mengatakan, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaih. Ini yang bikin kenapa kok jamaah umroh, jamaah haji, meskipun capek-capek habis pulang umroh kok pengennya dipijat, pengen apa? Tapi ketika ditanya lagi, pengen nggak ke sana? Pengen. Kalau bisa saya setiap tahun ke sana. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim minta kepada Allah, ya Allah, jadikan orang-orang itu hatinya itu apa? Tahwi ilaiha. Jadi condong, seneng kalau datang ke sana itu, seneng dan pengen kembali lagi. Dan hampir gak ada orang kok kapok ini, gak ada. Oh, saya kapok umroh, gak ada kapok umroh. Meskipun di sana hilang terus, meskipun di sana hilang apa, tapi kalau ditanya pengen gak, pasti bilangnya pengen. Ini berkat doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di sini Allah katakan, fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Maka tidak ada dosa orang yang haji dan umroh untuk sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa kok memakai kalimat tidak ada dosa? Karena ternyata syariat sebelum Islam itu sudah ada yang namanya sa'i. Mulai dari zamannya Hajar, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nabi-nabi setelahnya juga melakukan sa'i. Cuma di saat orang-orang Quraisy mulai tercemar gara-gara seorang tokoh Quraisy namanya, ada tokoh Quraisy Wa'il, namanya Wa'il. Dia pergi ke Suriah, ke Syam. Itu di Suriah dia mendapati orang-orang Syam itu pada nyembah berhala, patung-patung. Oh, bukan, namanya bukan Wa'il. Lalu kemudian dia minta, "Mbok saya dibuatkan satu tak bawa ke Mekah." Saya bawa satu ke Mekah. Lalu dari situlah, dari orang ini, tokoh Mekah inilah pertama kali muncul adanya berhala-berhala di kota Mekah. Ini pertama kali muncul. Nah, salah satu berhala yang paling digemari oleh orang-orang Mekah adalah yaitu berhala yang ada di Safa dan Marwah. Ada berhala di Safa dan Marwah. Nah, berhala ini bentuknya patung laki-laki dan perempuan. Bentuknya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ini dulu berzina di dalam Ka'bah. Dia berzina di dalam Ka'bah. Lalu Allah jadikan dia itu patung.
Allah jadikan patung. Lalu sama generasi berikutnya, patung yang tadinya di dalam Ka'bah itu diambil dan ditaruh di Safa dan Marwah. Patung perempuannya namanya Nailah, ditaruh di Safa, satunya di Marwah. Nah, orang-orang ketika itu punya kebiasaan setiap kali sa'i, mereka habis sa'i itu ketika ke Safa itu ngusap patung dulu, patungnya diusap, baru jalan ke Marwah. Nanti di Marwah ngusap patung lagi, kemudian ke Safa. Di Safa ngusap lagi ke Marwah. Dan itu dilakukan oleh orang-orang sebelum datangnya Islam. Nah, termasuk orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Orang Madinah juga mereka setiap tahun pada ke Mekah untuk ibadah. Cuma ya ibadahnya kecampuran, ya tawaf, tapi sambil ngusap-ngusap patung. Sa'i ya sa'i, tapi sambil ngusap-ngusap patung. Kalau sekarang jamaah ngusap-ngusapnya Ka'bahnya, ngusap-ngusap apa namanya, Hijr Ismailnya, gimeh podoh. Tapi makanya sebenarnya tidak ada syariat musab kecuali di dua tempat saja. Satu itu di Hajar Aswad, satunya di Rukun Yaman. Selain itu tidak ada perintah untuk diusap. Tidak ada perintah untuk diusap. Makanya aneh jika jamaah haji kok melakukan ngusap-ngusap di setiap pintunya Ka'bah, di bagian sudut-sudutnya. Ini perbuatan yang sangat aneh. Nah, ketika syariat Islam datang, terus Nabi juga melakukan sa'i, meskipun waktu itu ketika tahun ke-8 Hijriah itu Rasulullah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, itu semua patung-patung dihancurkan semuanya. Itu dihancurkan semua. Sehingga di Mekah, di Ka'bah terutama tidak lagi ada patung. Tapi Nabi tetap melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Nah, sahabat ini pada rodok gimana gitu. Mereka batin. Mosok kita sebelum Islam juga sa'i, setelah Islam juga kita ikut sa'i. Kok koyo ibadah kok niru-niru orang musyrik dulu. Jadi mereka ada rasa kurang nyaman untuk melakukan ibadah sa'i. Kenapa? Karena kalau Ka'bah jelas mereka muter Ka'bah karena Ka'bah adalah rumahnya Allah. Jadi mereka tidak mempermasalahkan kalau Ka'bah. Tapi yang mereka permasalahan, kenapa harus ada sa'i juga? Bukan sa'i itu kan produknya orang jahiliyah dulu. Sehingga ketika mereka disuruh sa'i agak sedikit ganjel. Kok kita sebelum Islam dan sesudah Islam kok sama saja? Lalu Allah tegaskan, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sa'i antara Safa dan Marwah itu bukan syariatnya orang musyrik. Itu syiarnya
Islam. Itu syiarnya Allah. Maka Allah katakan, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaih. Siapa yang melakukan haji dan melakukan umrah, maka tidak ada dosa. Nah, kenapa menggunakan tidak ada dosa? Untuk menghilangkan rasa ketakutan, rasa bersalah sahabat. Loh, saya kok setelah Islam kok masih melakukan perbuatan jahiliyah. Maka Allah tetapkan bahwa itu bukan jahiliyah, itu syariatnya Allah. Nah, ini makanya dalam hukum fikih ada namanya syar'un man qablana, syariat sebelum Islam. Jadi ada syariat yang sebelum Islam tetapi tetap dilakukan oleh Islam. Kan setiap nabi-nabi terdahulu punya syariat. Ada yang syariatnya kebanyakan tidak dipakai lagi. Tapi ada syariat nabi-nabi terdahulu yang mereka melakukan, tapi Islam juga melakukan. Salah satunya contohnya adalah seperti puasa. Puasa itu bukan syariat Islam. Itu syariat sebelum Islam juga sudah ada namanya puasa. Bahkan kita sudah kenal betul namanya puasa Nabi Daud. Berarti Nabi Daud punya syariat puasa. Nah, syariat yang tidak dilarang oleh Islam maka tetap menjadi syariat Islam. Contoh lagi, misalkan ada syariat rajam. Jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam itu kalau laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah lalu mereka berzina itu dihukum rajam di syariatnya Nabi Musa. Lalu ketika syariat Nabi Muhammad ternyata syariatnya sama, maka syariat ini tetap menjadi syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya adalah qisas, seperti hukum qisas. Kalau matahkan jari, ya nanti dihukum jarinya dipatahkan. Kalau membutakan satu mata, ya dia nanti matanya dibutakan. Qisas itu hukuman setimpal. Nah, ini hukuman qisas ini sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Tapi di Islam juga ada namanya syariat hukum qisas. Contoh yang lain, haji dan umrah. Haji dan umrah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Jadi nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim juga melakukan ibadah namanya haji dan umrah. Dan Nabi Muhammad juga ada ibadah haji dan umrah. Maka haji dan umrah menjadi syariat Islam. Ada lagi makan babi, larangan makan babi dan makan darah. Itu ada di syariat-syariat di sebelum Islam. Tapi Islam juga mengatakan tidak boleh makan babi dan makan darah. Nah, ini ada syariat sebelum Islam tapi diakui oleh Islam, tidak dilarang, maka menjadi hukumnya syariat Islam. Tapi kalau ada syariat sebelum Islam tapi Islam melarang, maka ini tidak boleh dilakukan di dalam Islam. Kenapa? Karena sifatnya sudah dihapus oleh syariat Islam. Jadi
syar'un man qablana. Jadi syariat orang-orang sebelum kita. Faman hajjal baita aw i'tamara rajulan fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan, dan barang siapa yang melakukan kebaikan secara secara tidak dipaksa, secara sukarela, fa innallaha syakir. Allah sangat terima kasih. Maksudnya adalah Allah tidak tutup mata. Allah pasti akan ngasih balasan. Siapa yang melakukan seperti itu, Allah tidak akan ada melakukan seperti itu tapi gratisan ya. Tidak ada namanya gratisan. Allah pasti akan ngasih balasan. Syakirun alimun, dan Allah Maha mengetahui dari apa yang telah kita lakukan. Nah, sababun nuzul ayat ini, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Urwah bin Zubair, ada sahabat namanya Urwah bin Zubair bin Awam, qala laha, Urwah mengatakan kepada Aisyah, ara'aiti, apakah engkau perhatikan wahai Aisyah firman Allah Ta'ala, inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawaf fama ara ala ahadin junahan ayyatawafa bihima faqala. Aisyah mengatakan kepada Urwah bin Zubair bahwasanya kenapa Allah mengatakan tidak ada dosa baginya, itu karena nazalat alal ansor, karena ayat ini turun kepada orang-orang kaum Ansor. Qabla an aslamu, sebelum mereka Islam, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah sebelum Ansor, kanu yuhalluna limunat taqiyah. Jadi mereka itu juga melakukan syariat sa'i dengan cara ngusap-ngusap patung yang mereka sembah. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fatahrij'u an natufa bil bait. Kami tidak ada masalah dengan tawaf di sesungguhnya kami sangat mengganjal ketika kami harus tawaf, harus sa'i antara Safa dan Marwah, karena itu kita lakukan di masa jahiliyah. Maka Allah tegaskan bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah itu bukan syariat jahiliyah, tapi itu syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang lain, akhrajahul Bukhari wa Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Anas pernah bertanya kepada Rasulullah tentang sa'i antara Safa dan Marwah. Faqala, dari Anas ketika itu tanya, ya Rasulullah, kok kita tidak ada sa'i sekarang, kenapa? Kalau tawaf oke lah, karena itu Ka'bah. Terus sa'i kok tidak ada sa'i, kenapa? Faqala kunna nara annahuma min amril jaliyah. Kata Rasulullah, saya tahu sa'i itu dulu adalah ritualnya orang-orang jahiliyah. Tapi kata Rasulullah, falamma ja'al Islam amsakna anhuma. Kita waktu itu Islam datang, kita tetapkan atau kita buat bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah itu ternyata bukan syariatnya orang jahiliyah,
ternyata itu adalah syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau sa'i dianggap syiarnya jahiliyah, maka nanti akan membuat kisah pertama kalinya jadi aneh. Seandainya kita bilang sa'i itu miliknya orang-orang jahiliyah, maka berarti Hajarlah yang akan dihujat. Gimana? Maka Hajar yang akan dihujat. Kenapa? Karena yang pertama kali melakukan adalah Hajar. Jadi misalkan dulu ada orang baik melakukan perbuatan, misalkan apa ya? Kalau di kita ya misalkan orang dulu kalau makan pakai tangan, orang dulu. Kalau makan suruh silo terus makan pakai tangan. Terus di era modern orang pakai sendok dan menganggap pakai tangan itu adalah kuno. Lalu ada masa yang akan datang mengatakan enggak, justru pakai tangan itu lebih sehat dan lebih baik. Nah, ketika ada syariat yang sejak zamannya istri Nabi Ibrahim, Hajar, itu sebuah kebaikan, sa'i. Cuma hanya gara-gara orang-orang Quraisy yang kemudian ketika sa'i itu ditaruh berhala. Nah, orang-orang menganggapnya sa'i itu nyembah berhala. Padahal aslinya bukan nyembah berhala. Itu napak tilas perjalanan hidupnya Hajar. Jadi yang salah bukan Hajarnya, yang salahnya adalah orang-orang Quraisynya yang naruh patung di situ. Maka Allah Rasul pastikan bahwasanya itu bukan syiar jahiliyah, tapi itu adalah syiarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membungkam jangan sampai nanti ada orang malah menyalahkan Siti Hajar. Ya. Yang kita ketahui itu kita melakukan sa'i mengikuti Hajar kisahnya Nabi Ismail. Kita sebenarnya belum pernah mendengar kisahnya soal dalam di Ka'bah itu adanya di hadis atau di Qasatirul Awal? Ya, itu ada hadis. Betul, itu di hadis. Silakan bisa dilihat nanti di poin setelah hukum syar'i nanti ada ini hikmah, ada hikmah syar'iyah, ada hikmah syar'iyah. Di situ jelaskan bahwasanya orang-orang itu tadi dulu Mekah itu kan ajarannya Nabi Ibrahim yang kemudian diturunkan oleh putranya Nabi Ismail. Maka ketika itu Mekah ya ajarannya ajaran Nabi Ismail, gak ada yang salah. Ketika zaman Quraisy itulah jadi masalah. Kenapa? Karena ada seorang tokoh Quraisy, ada tokoh Quraisy itu yang mendatangkan mendatangkan berhala dari Syam, ditaruh di Ka'bah. Disitulah mulai ajaran Nabi Ismail terkontaminasi. Setelah Hajar ada lagi yang membawa patung lain ya? Ya. Bukan patung yang Na'ilah itu. Na'ilah enggak. Itu patung Na'ilah itu zamannya Quraisy. Sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Hajar juga ya? Enggak, sesudah. Hajar kan cuma enggak ada siapa-siapa, enggak ada patung, enggak ada, adanya
cuma ya batu-batuan toh. Mulai ada patung itu adalah ketika zamannya Quraisy. Mulai ajaran Nabi Ismail sudah tergerus, kan namanya termakan zaman. Itu kan akhirnya banyak orang yang bikin-bikin. Cobalah sekarang dimodifikasi. Sekarang sudah eranya era digital. Sekarang zikirnya pakai digital. Kan mulai mesti ada, setiap zaman ada perubahannya. Nah, itu salah satunya adalah sa'i yang tadinya antara Safa dan Marwah hanya pulang pergi jalan kaki, itu mulai di zamannya Quraisy dirubah sambil musab patung. Nah, orang-orang para sahabat ketika itu tahunya apa? Tahunya yang sa'i itu musab patung di Safa, musab patung di Marwah. Mereka tidak tahu bahwa sebelumnya sa'i itu bukan seperti itu. Makanya ketika mereka ada rasa gundah, aku kok melu sa'i koyong ini, dikiranya sa'i itu adalah syariatnya Quraisy. Makanya Allah katakan bukan, inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah syariatnya Allah, syiarnya Allah, untuk hidupkan syiarnya Allah. Adapun pernah dirubah oleh sekelompok orang, itu tidak akan membuat fala junah alaih, maka tidak ada dosa kamu untuk melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Jadi, terus bagaimana dengan kalau kita lihat sa'i, kisahnya itu kalau di sini disebutkan dalam hikmatus tasrih, hikmah disyariatkannya sa'i, itu kan ketika Hajar ini Ka'bah, lalu anaknya, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini Ka'bah, ini pintu Ka'bah. Di sini kira-kira sekitar 10 meter atau 20 meter. Disitulah ada sumur Zam-Zam. Kenapa? Sumur Zam-Zam itu dulunya tempat untuk naro Ismail. Jadi Ismail itu masih kecil, karena nangis sampai suaranya itu kayak bayi mau mati untuk meninggal, karena saking hausnya. Kemudian ditaruhlah Nabi Ismail di tempat yang persis dengan pintu Ka'bah. Lalu Hajar di sini Bukit Safa. Hajar naik Bukit Safa, naik ke atasnya dengan tujuan ingin cari bantuan. Siapa tahu ada orang, ada harapan. Naiklah ke Bukit Safa. Sambil nengok-nengok kok nggak ada orang. Padahal kayaknya tadi dengar ada suara. Tapi ketika naik Bukit Safa tidak terlihat. Atau jangan-jangan sebelah sana. Kan kadang-kadang kita itu suka dengar suara, wetan apa? Kolor. Kan sering kadang-kadang yang siaran di masjid sana, kerumunan siaran di sebelah sana. Nah, Hajar ragu-ragu, maka lari ke Bukit Marwah. Nah, ketika antara Safa dan Marwah, jadi kalau ibu-ibu perhatikan, antara Safa dan Marwah itu kan ada Jabal Abi Qubais yang sekarang ada istana rajanya. Dan kalau kita lihat di situ, kalau ada air
hujan, maka langsung air itu turunnya ke Ka'bah. Jadi karena dataran tinggi, terus kalau ada air turunnya ke Ka'bah. Nah, turun ke sini karena setiap hari kena hujan atau setiap kena hujan sehingga daerah tersebut tergerus. Daerah tersebut tergerus. Jadi kayak kalau ada tanah terus kena air terus kan lama-lama jadi erupsi. Jadi jadi ledok gitu. Nah, ketika Hajar lewat di daerah tersebut, karena dia agak menurun, maka Hajar nggak bisa lihat anaknya. Makanya di situ Hajar lari. Ketika di turunan Hajar lari sampai bisa naik lagi. Maka sekarang ada namanya pilar hijau, lampu hijau satu, lampu hijau kedua. Nah, lampu hijau itulah yang sebenarnya dulu tanahnya itu ledok sehingga Hajar tidak bisa lihat anaknya, maka beliau lari. Begitu sampai atas, anaknya selamat, gak apa-apain. Hajar lari ke Marwah, sampai Bukit Marwah, ternyata kok suaranya gak ada. Turun lagi ke Sofa, balik terus sampai 7 kali. Ternyata apa? Ternyata malaikat Jibril sudah nancapkan sayapnya di samping kakinya Ismail, ditusukkan, terus begitu dicabut, airnya memancar. Maka disitulah Hajar mengatakan Zam-zam. Jadi yang mengatakan Zam-zam itulah Siti Hajar. Lalu kemudian Hajar itu ya karena mungkin nemu air ya, tadi nyari air ya, ketemu ke sini ke bukit ya, ketemu, malah ketemunya di sampingnya Ismail. Dan karena waktu itu mancarnya sangat tinggi, Hajar juga takut anaknya tenggelam, anaknya kena air. Langsung beliau mengambil anaknya dan kemudian dibuatlah kolam supaya beliau bisa minum. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, rahimallahu ummu Ismail. Semoga Allah merahmati ibunda Ismail, yaitu Hajar. Kenapa? Kata Rasulullah, lau tarakat lakanat ainan ma'ina. Seandainya Zam-zam itu tidak dibuat kolam, tidak dibangkat, maka Ka'bah jadi danau itu. Ka'bah jadi danau. Kenapa? Kata Rasulullah, setiap sesuatu yang dari Allah murni dari Allah itu biasanya unlimited, yang tidak langsung tangan manusia, tidak kecampuran tangan manusia, maka biasanya itu unlimited, jadi tidak terbatas. Dan ini pernah dilakukan Rasulullah kepada sahabat yang diberi makan oleh Nabi bilang jangan ditengok. Begitu ditengok, ya habis. Tapi sebelum ditengok, itu masih terus. Nah, ini antara Safa dan Marwah ini adalah syiar Allah. Seolah-olah Allah mengatakan kamu jangan salah faham. Jadi yang pertama kali Safa Marwah bukan orang Quraisy, tapi itu adalah Siti Hajar. Maka Allah katakan fala junaha alaihima ayat tawafa bihima, maka tidak ada dosanya. Lah, faman tatawwa'a khairan, maka barang siapa yang melakukan tatawwu,
sukarela melakukan sa'i, fa innallaha syakirun alim. Maka di sini kenapa kok Allah mengatakan faman tatawwa? Tatawwu itu kan sunnah. Nah, disinilah kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah sa'i antara Safa dan Marwah itu hukumnya rukun atau sunnah? Karena Allah mengatakan faman tatawwa akhir, siapa yang suka sukarela melakukan sa'i, maka Allah akan memberikan pahala. Nah, ikhtilaful ulama di sini hukum halis sa'i baina Safa wal Marwah fardun au tatawwu. Apakah sa'i antara Safa dan Marwah itu wajib atau sunnah? Ikhtilafal fuqaha fi hukm sa'i. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum sa'i antara Safa dan Marwah. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat Syafi'i dan Maliki. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah itu rukun haji dan umrah. Rukun itu ada di atasnya wajib. Jadi rukun baru wajib, baru sunnah. Lalu apa bedanya wajib sama rukun? Rukun itu kalau ditinggalkan maka ibadahnya batal. Itu rukun. Kalau wajib, kalau ditinggalkan karena tidak sengaja, maka ibadahnya tidak otomatis batal, tapi bisa diganti dengan yang lain. Kalau haji ya dengan dam, kalau sholat ya dengan sujud sahwi. Misalkan ibu-ibu lupa tidak tasyahud awal sholat asar rakaat kedua, harusnya kan duduk tasyahud awal. Tasyahud awal itu hukumnya wajib, bukan rukun. Bukan rukun. Yang rukun itu apa? Rukun itu berdiri, ruku, takbiratul ihram, itu rukun. Tapi kalau duduk tasyahud awal itu wajib. Nah, kalau wajib lalu lupa ditinggalkan, maka ibadahnya tidak batal, tetapi diganti dengan sujud sahwi. Diganti dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena hukumnya wajib. Sehingga kalau orang sudah lagi sholat lupa tidak tasyahud awal, terus sudah terlanjur berdiri, bahkan sudah terlanjur baca Al-Fatihah, pertanyaannya, apa boleh dia balik duduk tasyahud awal? Dia rakaat kedua, rakaat kedua kesupen, harusnya duduk tahiyat, yang namanya manusia ya, kelupaan, langsung berdiri tegak, atau bahkan sudah baca Al-Fatihah lalu balikan, ya Allah tadi lupa tidak tasyahud, terus dia duduk, tidak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena berdiri itu hukumnya rukun, baca Al-Fatihah hukumnya rukun, sedangkan duduk tasyahud awal itu hukumnya wajib. Tadi kedudukan wajib dengan rukun tinggi mana? Tinggi rukun.
Tidak boleh orang meninggalkan rukun demi hanya untuk melakukan yang wajib. Karena kastanya itu sama dengan orang yang ingin mendapatkan yang sunnah tapi dengan cara melakukan yang haram. Kan sunnah tapi mendapatkannya dengan cara yang haram. Nyium hajar aswad itu sunnah. Ngikut, dorong, nendang, injak, itu hukumnya haram. Bagaimana mungkin dia ingin mendapatkan yang sunnah tapi dengan cara melakukan yang haram? Jadi ya berarti kedudukannya adalah wajib dengan rukun. Nah sekarang kalau lupanya tasyahud akhir, misalkan tasyahud akhir lupa, jadi sholat isya harusnya rakaat keempat, ini bablas rakaat kelima, lupa tidak tasyahud akhir, tapi sudah kadang berdiri, bahkan sudah baca Al-Fatihah. Ini gimana kira-kira? Diteruskan lagi? Sujud sahwi? Kayak tahiyat awal? Gimana Ibu? Kalau tadi yang tahiyat awal, kalau yang tahiyat awal kan jelas. Kalau sudah kadang berdiri, nggak boleh duduk. Oke? Nggak boleh duduk, kecuali kalau baru Allah belum sempat tegak. Belum sempat tegak, maka kita boleh duduk. Kalau sudah tegak, bahkan sudah baca Al-Fatihah, maka lanjutkan. Tinggal nanti ganti dengan sujud sahwi. Itu kalau lupanya rakaat kedua. Ini kalau ada rakaat keempat, harusnya duduk tasyahud akhir, ini bablas. Kalau dia ragu-ragu diteruskan Ustaz. Jadi kalau ragu-ragu ini 4 atau 5 ya? Betul, ini makmumnya subhanallah. Oh, artinya makmumnya sudah subhanallah. Dia jadi imam. Makmumnya subhanallah. Tapi imamnya tetap berdiri. Karena imamnya menganggap ini baru 3 kok. Berarti dia ragu, Ustaz. Nah sekarang makmumnya ikut imam atau gimana? Kalau imamnya yang ragu-ragu, nggak masalah. Imamnya boleh nambahin. Tapi kalau makmumnya tidak ragu-ragu, dia jelas tahu bahwa itu nambahi rakaat, dan nambah rakaat hukumnya haram. Nambah rakaat hukumnya haram. Terus gimana caranya? Maka caranya adalah biarkan imamnya dalam keraguan. Terus jarno. Makmumnya tetap duduk tasyahud akhir. Kalau mengikuti pada sesuatu yang benar. Tapi kalau jelas dia ngikuti, dia nambah 5 rakaat, nggak boleh. Kita tahu imamnya keliru nambah, imamnya nggak sadar. Ya sudah, yang nggak sadar nggak apa-apa. Tapi yang sadar nggak boleh ikut, karena tidak boleh menambah 1 rakaat dalam sholat. Nggak boleh sholat asar 5 rakaat, nggak boleh. Maka kalau memang imamnya sudah subhanallah, 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 tetap jedek tidak mau balik, maka makmum sudah tetap at-tahiyat, nunggu imamnya selesai
rakaat baru salam bersama imam. Jadi tetap nunggu ya. Tetap nunggu, tapi semua makmum tahiyat. Semua makmum tahiyat. Kenapa? Karena tahiyat akhir itu bukan wajib, tapi hukumnya rukun. Jadi yang wajib itu adalah tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir hukumnya rukun. Jadi seandainya imamnya berdiri, lalu makmumnya subhanallah, subhanallah, maka imam meskipun sudah tegak harus duduk tasyahud akhir. Jangan diteruskan. Kenapa? Karena berdiri itu rukun, duduk takhir juga hukumnya rukun. Dari rukun kembali ke rukun tidak masalah. Yang tidak boleh itu dari rukun kembali ke wajib. Ini perbedaan antara rukun dengan wajib. Jadi lebih. Tadi yang salah mendengarkan, berarti imamnya nanti sujud sahwi sendiri ya? Ya. Jadi kalau misalkan imamnya tetap berkeyakinan, iki aku sih bener, saya tetap melanjutkan satu rakaat, makmumnya semua tasyahud, gak ada yang ikut imam, begitu imamnya duduk tasyahud akhir lalu salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka makmum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus disitulah ngomong, tadi si bener siapa? Si bener ternyata makmum yang paling banyak. Maka disitu imam sujud sahwi sendiri. Imamnya sujud sahwi sendiri. Kalau tidak sadar sampai dia selesai, kalau keke ya sudah, ya, itu namanya keyakinan dia masing-masing. Ya. Enggak, aku lagi ngaji lu sikit kok, wah, aku lebih pinter kok, ya sudah, makmum ya, tidak perlu gitu ya. Kalau sholat sendiri Gini, akan ragu-ragu itu. lagu. Nah, kalau ragu-ragu, Rasulullah SAW, kalau kalian sholat kemudian ragu-ragu, ini sudah 4 atau sudah baru 3. Kalau yakin 4, jadi ragu-ragu itu ada tingkatannya. Ragu-ragu 50%, 50-50. Itu yang disebut dengan syak. Syak itu adalah ragu-ragu. Papat yo, mbo, telu yo, mbo. Itu namanya ragu-ragu. Tapi ada namanya ragu-ragu yang lebih dominan ke salah satu. Saya 4 atau 3, tapi saya yakin itu sepapat. 70%, 75% itu 4, tapi ada ragunya dikit. Maka yang ragu tinggalkan. Tetap hukumnya yakin, yaitu 4 rakaat. Tinggal setelah dia sholat nanti sujud sahwi. Sujud sahwi sebelum salam. Tetap sujud sahwi. Tapi kalau tadi ragu-ragunya bingung, 4 ya ragu, 5 ya ragu. Gimana caranya? Caranya berpedoman pada angka yang paling sedikit. Kenapa kok berpedoman pada sedikit? Karena angka yang sedikit mendekatkan pada keyakinan. Contoh, ibu-ibu sudah sholat ragu 3 atau 4. Kalau saya tanya, Bu, jenengan ragu 3 atau 4. Kalau saya tanya, kalau 3 yakin gak? Kalau jangan sudah 3 yakin gak? Oh, kalau 3 saya sudah yakin. Berarti yakin itu adalah 3. Nah, kalau 4
Nah itu dia. Saya ragu apakah sudah 4 atau belum. Berarti yang lebih yakin mana? Yang 3. Maka tinggalkan yang ragu, ambil yang yakin. Jadi kalau kita tidak tahu atau kita ragu yang tadi 50-50, 4 ragu, 3 ragu, sudah ambil yang 3, tambahi 1, nanti sebelum salam sujud sahwi. Sebelum salam sujud sahwi. Yang lupa itu atahiyat awalnya. Yang lupa atahiyat awal ya tadi. Sudah berdiri. Nah, kalau sudah berdiri tidak boleh duduk. Lanjut, nanti sebelum salam sujud sahwi dulu. Berarti tidak ada tahiyat awal. Tidak ada tahiyat. Tahiyat awalnya disahwikan. Diganti dengan sujud sahwi. Sama seperti haji dan umroh. Tidak bisa lempar jumroh. Lempar jumroh itu wajib. Maka diganti bayar dam. Diganti bayar dam. Tidak apa-apa nggak lempar jumroh, tapi bayar dam. Boleh diwakilkan, boleh. Kalau diwakilkan berarti sama saja dilaksanakan. Cuma yang melaksanakan orang lain. Tapi kalau ini nggak ada yang wakilkan, ya berarti bayar dam. Maka mudah-mudahan kita selesai pada bab masalah sa'i antara Safa dan Marwah. Berikutnya insyaallah kita bahas masalah kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Demikian mari kita tutup pengajian pada sore hari ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.